Oh jadi ada bisa boneka yang isinya iblis? Ada, karena pada saat saya larung kamu ke laut, saya akan baca-baca doa, mantra, supaya kamu dididik sama Ibu Kanjeng Ratu Kidul. Jari tangan orang tukang jahit yang putus karena ngejahit baju boneka kakak adik. Kalau di film kan Annabelle tuh begitu serem gitu ya. Di Indonesia emang ada nggak seserem gitu? Ada. Kok Ghost Hunter itu ada Ghost Hunter Indonesia, ada Ghost Hunter internasional. Astral projection tuh apa, Mbak? Jadi kita masuk ke dunia dan dimensinya dia. Kan lagi rame tuh pesulap merah bongkar-bongkar bilang nggak ada tuh mistik, nggak ada tuh santet dan lain-lain, itu bohong kata semua tuh. Iya. Itu apa menurut Mbak? Itu kalau orang misalnya mau ngadopsi itu apa bisa gitu? Bisa. Kalau kayak boneka Susan gitu, boneka biasa atau enggak tuh? Itu biasanya banyaknya pengusaha atau pejabat, Mbak? Mbak Furi Harun, terima kasih udah mau datang di sini. Apa kabar, sehat Mbak? Alhamdulillah. Mbak, aku tertarik tentang spirit dolls. Ya. Nah, ini Mbak sama siapa nih? Ini aku bawa Caca. Heeh. Caca ini look tap dari Thailand. Oke. Jadi kenapa dinamain look tap? Look tap itu boneka arwah yang di blessing oleh Lersi di Thailand, dan dia disumpah untuk menjadi good spirit. Sehingga dalam kepercayaan orang Thailand dia bisa terlahir kembali seperti itu. Oke. Boneka arwah. Boneka arwah Thailand. Oke. Jadi tandanya dia ada tato di sini di tangannya sebagai tanda keberuntungan. Jadi si Lersi itu memblessing sesuai dengan permintaan dari adopter. Misalnya dia mau keberuntungan usaha for luck atau untuk keberuntungan percintaan gitu. Itu beda mantranya gitu. Oke. Jadi boneka ini ada isinya apa? Ada spiritnya anak Spirit. kecil. Spirit arwah gitu. Oke. Anak kecil. Karakter ada berapa banyak sih Mbak bonekanya? Di rumah ada 475 deh, sama yang terakhir aku punya Ichimatsu dari Jepang, boneka tua. Nah jadi udah 475, sebelumnya 474. 475 boneka. Ada isinya, ada spiritnya di situ. Ada spiritnya. Ada arwahnya di dalam itu. Itu macam-macam karakter nggak sih Mbak? Macam-macam karakter, asalnya juga beda-beda, tetapi semuanya kita doain sesuai kepercayaan saya sebagai orang tua asuhnya. Jadi semuanya juga tertib ya, baik gitu, dengan rupa-rupa yang berbeda gitu. Makanya Bang Nanda harus datang ke rumah kalau mau lihat satu-satu. Gitu ya? Iya. Oke. Itu kayak gimana aja Mbak karakternya? Apa ada yang membawa keberuntungan? Apakah ada juga yang bandel? Kalau anak kan ada yang bandel katanya gitu. Iya. Ada yang sering ditanya-tanya masalah jodoh, namanya Cika gitu. Jadi kalau ada klien yang mau nanya masalah jodoh, dia harus bawa susu strawberry ke rumah. Oke. Nanti akan dibaca sama si Cika ini. Ada yang super nakal banget. Itu bonekanya kebetulan saya dikasih sama Suhu ya. Jadi Suhu itu ya guru spiritual, salah satu teman. Terus dia pernah datang dan minta saya untuk adopsi 2 boneka karena dia bilang dia nggak sanggup ngasuh. Dia nggak sanggup ngasuh boneka ini. Karena kenapa Mbak? Nakal banget gitu. Nakal bangetnya seperti apa? Jadi waktu itu aku jadi host acara Mata Indigo, aku didatengin lah sama Suhu ini. Dia bilang, "Mbak, mau nggak saya kasih you boneka?" Boneka apa? Ya bonekanya, awalnya bilangnya bonekanya lucu gitu. Terus aku kan mikir kalau lucu kenapa dikasihin? Suhu nggak seneng boneka. Jadi dia bilang gini, "Ini boneka nakal. Saya meditasi, saya tunggu orang yang bisa asuh, kayaknya you bisa ngasuh mereka." Saya bilang, "Kenapa?"
Kenapa nggak ditaruh di tempat lain atau tidak dilarung misalnya. Ke-1 kalau dilarung di laut takutnya nanti pada saat dia ke pesisir, ke pinggiran pantai gitu, ada anak kecil yang ngambil, takutnya Mmm. kenapa-kenapa. Kalau ditaruh di kelenteng takutnya mengganggu dewa-dewi yang ada di sana. Lah berarti ini jahat dong, kubilang. Ah. Kalau iblis isinya, "Nggak mau ah." "No no no," katanya, "you kenalan dulu, you lihat Oh dulu." jadi ada bisa boneka yang isinya iblis? Ada, seperti misalnya Oke. boneka Raggedy Ann yang akhirnya jadi cerita film Annabelle, kan boneka aslinya ada di museum. Oh jadi film Annabelle yang boneka itu beneran? Beneran terinspirasi dari kisah nyata, termasuk boneka Robert the Doll yang dia juga ditaruh di museum. Itu semua orang nggak ada yang mau ngambil, jadi ditaruhnya ya di Mmm. museum gitu. Nah makanya aku takut ini boneka jahat kayak iblis, terus dia bilang, "Enggak, ini boneka cuma nakal. I yakin you bisa." Ya udah karena dia bilang saya bisa, saya Mmm. terimalah dengan senang ya. Saya kan Mhm. setiap nerima boneka, pemberian dari orang, titipan orang atau apapun itu saya happy ya karena saya Mmm. suka boneka. Tapi pada saat saya lihat itu karena bonekanya kan kotor, lusuh, aku pikir ya udah deh aku harus makeover ini anak asuh. Tapi memang ada kemarahan. Ada Mmm. dendam, ada perasaan tidak suka, seolah-olah kayak, "Kamu nggak akan bisa ngasuh saya. Dimanapun saya berada, saya tidak mau tunduk, saya tidak mau diatur." Pokoknya ini boneka kayak sombong, galak, padahal anak kecil. Mmm. Terus saya berusaha buat peluk. Biasanya kalau spirit dolls yang lain itu pada saat datang kalau kita peluk dia akan memberikan reaksi hangat gitu, Mhm. hangat. Mhm. Dia atau ada perasaan sedih gitu, dia happy itu kerasa ke batinnya kita. Mhm. Kalau ini tuh dingin aja, dingin dan marah. Mmm. Nah akhirnya aku biarin dulu di rumah 2 hari, aku bilang, "Kita berdoa ya, dia masih belum mau berinteraksi dengan yang lain." Sampai akhirnya saya bawa ke The Doll with Soul, itu tukang reparasi boneka. The Doll with Soul itu ada Maria dan pasangannya. Pasangannya ini si cowok ya, namanya Sevi. Mhm. Nah, Sevi itu bagian masang rambut boneka. Oke. Maria bagian nge-make up-in. Aku bilang gini ke Maria, "Ce, boneka ini jangan lama-lama, tolong didahulukan. Mmm. Karena bonekanya nakal, ini susunya ya. Kalau susunya habis tolong beliin nanti uangnya saya ganti." Nah dia sih bilang ke saya, "Iya iya." Ternyata setelah kita cerita-cerita dia baru bilang kayak, "Duh apaan sih si Mami Furi mah lebay, Mmm. boneka-boneka nakal gitu." Jadi kayak, "Ah si Mami kan suka gitu, enggak ini mah pasti Ah. lebay," Heeh heeh gitu. heeh. Kita nge-make up-in patung nyai atau apa, dewi-dewi yang gimana aja, biasa aja gitu. Jadi dia nggak percaya omongan saya. Mmm. Sampai aku pikir, "Kok ini boneka lama banget sih?" Aku WhatsApp gitu, "Ce, boneka jangan lama-lama." "Iya iya, ih ribut aja." Terus akhirnya setelah beberapa hari kemudian si Sevi bilang, "Tanganku luka nih," katanya, "lagi nggak bisa ngerjain boneka yang lain," gitu. Mmm. "Kenapa?" "Nggak tahu nih, lagi nggak konsen kena cutter." Tapi dia nggak curiga ke boneka itu. Jadi orangnya tuh orang-orang seniman yang ada cuek-cuek ah gitu, Oke yang oke. penting gua udah beresin rambutnya. Nah udah tuh, nggak berapa lama dari situ tukang jahit baju bonekanya kirimin video ke Maria sama ke Sevi, "Bro, gua baru dari rumah sakit nih, tangan gua baru dijahit, jari gua putus." Nah, pada saat jarinya putus dan dikirimin video, baru Maria itu ngeh omongan saya, "Oh jangan-jangan omongannya si Mami Furi bahwa boneka ini nakal, itu beneran ya?" Nah kayak gitu. Mmm. "Masa sih gitu ini boneka bisa sampai kayak begini?" Tapi dia nggak berani ngomong ke tukang jahitnya, karena takut tukang jahit itu nggak mau ngambil orderan dari kita lagi. Oke. Nah, akhirnya buru-burulah itu boneka ke tempat akuin, terus dia bilang, "Ce, Mami ini bonekanya beneran nakal ya?" Kan saya udah ngomong, Mmm. boneka ini sejarahnya dikasih sama guru spiritual. Mmm. Kalau misalnya kita dikasih sama temen yang orangnya mungkin biasa-biasa aja, cuman ngerasa kayak, "Ini bonekanya serem, udah deh buat lu aja deh, nggak tahu ini isinya apa atau apa," kan itu biasa ya. Mmm. Tapi pada saat seorang guru spiritual yang dia punya banyak klien, dia juga menguasai
berbagai ilmu dan dia bilang ini boneka nakal, ai nggak mau asuh, itu kan pasti ada sesuatu. Cuman aku tuh di dalam diriku kayak, eee, coba dulu deh, Mmm. asuh dulu si kakak adik. Nah, janji ya bakalan baik. Kalau kamu enggak baik, saya akan larung kamu ke laut, tapi kamu jangan seneng dulu, saya bilang. Mmm. Karena pada saat saya larung kamu ke laut, saya akan baca-baca doa, mantra, supaya kamu dididik sama Ibu Kanjeng Ratu Kidul. Jadi kalau beliau mengizinkan saya untuk melarung kamu sebagai anak nakal, kamu jangan berharap kamu bisa gentayangan lagi di. Jadi ini barusan guys, ini tiba-tiba ada trouble. Kita lagi ngobrol tentang apa Boneka kakak adik. heeh, ini tiba-tiba nge-lag semua nih. Ah, woi, beneran nih ya? Iya hilang. Tadi kan langsung mati ini komputernya. Waduh. Biasanya. Padahal baru aku mau ngomong, Mbak, aku tuh kayaknya agak kurang percaya yang gini-gini nih gitu Iya, ya. iya. Gimana cara meyakinkan aku bahwa yang gini-gini tuh ada gitu. Di trouble. Udah man, Aduh. Kita lanjut ya. lanjut. Oke. Jadi lagi cerita tentang boneka kakak adik itu yang nakal. Nakalnya tuh seberapa nakal? Jadi, perkenalan aku dengan boneka kakak adik dimulai tahun 2022 saat aku jadi host Mata Indigo. Tiba-tiba di pertengahan sesi istirahat gitu, kata tim di sana, "Fur ada yang mau ketemu Suhu ya, guru spiritual Buddha," gitu. Dia bilang dia pengen ketemu sama kamu, mau kasih boneka. Nah, aku tuh kan kalau ada orang yang mau ngasih boneka tuh langsung happy ya, apalagi kan aduh ini, Suhu gitu, pasti bonekanya spesial gitu kan. Nah, aku ketemu terus, "Ya Suhu gimana?" Dia bilang, "Ai punya boneka cukup lucu," kata dia gitu ya, "tapi ai nggak mau asuh itu boneka." Jadi akhirnya kan saya mikir, "Kenapa?" Gitu kan. Agak sedikit nakal. Waduh, aku bilang, "Ini kalau yang bilang nakalnya Suhu, berarti gimana jahat? Kalau jahat kayak iblis aku nggak mau." Aku langsung Oh to the ada point gitu. boneka yang apa, Mhm. dimasukin iblis? Dimasuki iblis. Ada seperti contohnya, boneka, Raggedy Ann yang menjadi inspirasi film Annabelle. Sekarang kan si bonekanya ada di museum. Itu beneran, Mbak? Boneka Beneran, tuh? betul. Itu kan berdasarkan kisah nyata, boneka yang dirasuki oleh, arwah anak kecil perempuan tapi sangat mengganggu dan diyakini bahwa itu sebenarnya bukan jelmaan anak kecil perempuan tapi jelmaan iblis. Wah. Nah, karena banyak yang diganggu dan dicelakakan akhirnya ditaruh di museum. Yang satu lagi ada Robert the Doll. Nah, itu juga di Fort East ya, museum. Itu juga dimuseumkan karena dia suka mengganggu. Bahkan orang-orang sampai sekarang kalau ngelihat, Robert the Doll, mereka suka nulis surat dulu sebagai izin kalau mereka mau ambil fotonya. Karena kalau nggak izin biasanya orangnya celaka, kayak gitu. Jadi aku juga takut. Nah ini Nah, kopi. oke, terima kasih. Kita haturkan dulu kopi hitam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita mau izin mau menceritakan anak-anak asuh dan juga spirit-spirit yang ada di sini. Semoga lancar. Paling nanti kalau udah azan disuruh berhenti dulu sama Eyang Semar ya. Nanti baru dilanjut setelah azan maghrib. Oke. Ya. Agak menegangkan ini. Biar anteng Iya, dikasih iya, kopi iya, hitam iya. dulu. Kasih kopi hitam dulu. Karena yang kita ceritain adalah makhluk yang mungkin secara, mata tidak terlihat tapi dia bisa loh bikin orang itu sampai terluka, Bisa sampai orang luka? sampai berdarah-darah. Nah, aku kasih, videonya ke Bang Nanda, video jari tangan orang, tukang jahit yang putus. Karena ngejahit, baju boneka kakak adik, nggak izin, nggak permisi, gitu. Nah, jadi kita balik lagi nih ya ke awal tadi, pada saat si, Suhu Buddha itu bilang, "Mau nggak?" Gitu, ya udah saya bilang, "Bener ya, Suhu ini bukan iblis, yuk kenali dulu deh, ai yakin ini bukan. Tapi kenapa nggak dilarung?" Saya bilang ke laut. "Enggak,
Saya nggak mau, nanti pada saat kita larung ternyata bonekanya balik lagi, Hmm. terus diketemuin sama anak kecil terus diurus, kasihan, diasuh. Lalu saya juga nggak mau taruh di kelenteng karena takut, membawa energi yang negatif dan takut dimarahin sama dewa-dewi yang ada di sana. Lah berarti ini kan jahat banget, enggak pokoknya yuk, yakin deh ini bukan iblis, yuk coba aja Waktu dulu. suhunya bilang itu. Ya udah, akhirnya aku, ambil itu boneka, cuman pada saat dateng karena bau apek gitu tadinya mau langsung aku, titipin ke doll artis tapi aku bilang, "Oh jangan dulu deh, aku harus kenalan dulu. Jangan ampe ini nanti doll artisnya kenapa-kenapa." Jadi selama 2 hari aku berusaha buat, kenalan, buat connect gitulah sama si kakak dan si adik. Nama aslinya bukan itu. Tapi kalau saya kasih tahu ke orang-orang dan orang-orang panggil namanya, takutnya orangnya digangguin. Oh, waduh. Iya, jadi aku namain kakak adik, kakaknya yang cowok, yang adik cewek gitu. Ada 2 ya? Ada 2. Oke. Nah, terus pada saat aku dateng, seperti biasa kan kalau aku punya boneka baru itu kita peluk ya, kita usapin, kita ucapkan selamat datang di rumahnya Mami Furi, apa. Aku ngerasain energinya dia tuh dingin sama panas, ada energi kemarahan, ada energi dendam, kayak, "Kamu pikir kamu bisa jadi mami saya, bisa jadi ibu saya, sama seperti anak-anak lain yang ada di sini nurut. Saya beda loh, saya nggak seperti itu." Oh, itu yang dirasain sama Mbak? Iya, Oke. jadi kayak marah. Tapi kalau adiknya lebih baik, lebih kalem, lebih ngikut apa kata si, kakak dan mohon maaf ya bentuknya nggak terlalu hancur gitu. Kalau kakaknya hancur, serem. Serem bentuk ya? Bang Nanda mau lihat nggak? Mungkin bisa aku bukain bentar kali ya. Apa mau dibukain selamanya? Hah? Biar percaya. Soalnya kalau orang-orang yang nggak percaya tuh suka, aduh penasaran kan gitu. Nah, jadi jadi kayak gitu hancur. Nah, terus selama 2 hari itu aku bilang, "Aku mau bikin kamu, cakep atau cantik." Entar dulu tuh sambil pikir-pikir ya Bang mau dibuka apa enggak. Nah, nanti, saya bilang, "Jangan nakal ya, jangan ngeganggu orang yang akan bikin penampilan kamu cakep. Lihat baju anak-anak asuh di sini, baju-bajunya bagus. Mami akan bikin baju model Belanda sesuai dengan, penampilan kalian. Kalian kan peranakan Belanda Indonesia," saya bilang. Udah tuh diem, adiknya happy. Nah, adiknya happy, kakaknya enggak. Saya titipin susu, nah saya, datengin mereka ke The Doll with Soul, itu The Doll with Soul tuh tukang reparasi boneka doll artis lah. Ada Maria, sama ada pacarnya Sevi, cowok, si Sevi ini cowok. Nah aku bilang ke Maria tuh, "Ini tolong boneka makeover, ganti bajunya, tolong agak cepet ya soalnya bonekanya nakal. Nah ini susunya, kalau susunya habis, netes, ganti lagi yang baru, nanti uangnya aku ganti." Itu dikasih susu? Dikasih susu, jadi susu kotak, terus si, sedotannya itu digituin, biasanya dia netes sendiri. Nah iya netes sendiri. Jadi kalau misalnya nanti udah habis, udah dipindahin ke mangkok itu udah habis, si kotaknya udah kosong, ganti sama yang baru, aku bilang, takutnya dia haus. Nah Maria tuh kan model-model seniman-seniman yang cuek gitu kayak, naon sih si Mami nih, lebay gitu kan, lebay si Mami mah gitu. Itu dia ceritanya setelah kejadian gitu. Ah paling juga nggak apa-apa orang kita nge-makeover patung Nyai apa yang, gede-gede gitu nggak apa-apa, ini lebay banget gitu. Udah tuh, di hari pertama udah buka, entar aja dulu. Di hari pertama, rambutnya dilepas. Karena rambut aslinya udah jelek, udah jempet lah gitu. Dilepas sesuai dengan rambut yang aku request, rambut anak Belanda kaya lah gitu. Nah, udah tuh pada saat ngelepas rambut, si Sevi nggak tahu kenapa katanya tiba-tiba ada bisikan kayak minta darah, minta darah. Nah, Waduh. cuman si Sevi ini orangnya nggak percayaan yang gitu-gitu Bang. Jadi kayak, apaan sih gitu. Terus pas dia
angkat itu rambut kan harus pakai cutter tuh karena rambutnya nempel banget ke kepala bonekanya. Tangannya itu sampai kebeset cutter. Sampai sekarang di jarinya masih ada, padahal itu peristiwa udah 2 tahun yang lalu. Wah. Nah, sampai darahnya kemana-mana ke kamar mandi, dia sempat kepikiran kayak, "Ih, kok kenapa ya tadi pas aku denger minta darah, kok tiba-tiba beneran berdarah?" Gitu. Nah, tapi dia nggak mikir yang kesana-kesana, jadi dianggap itu insiden biasa. Setelah rambut dipasang, Maria makeover, Maria nggak ada kendala apapun. Adiknya, kakaknya nggak ada masalah apapun, sampai kemudian pindahlah ke tukang jahit. Jadi kalau boneka ini dijahit, memang lebih bagus bonekanya ada di tukang jahitnya, diukur. Oke. Karena kalau enggak bisa kepanjangan, bisa kurang pas Ya, gitu mesti di fitting dulu ya, badannya. kalau orang kan fitting dulu Di ya. fitting, Iya, iya, betul. iya, iya. Dan Maria nggak bilang ke tukang jahitnya, karena dia takut kalau bilang tukang jahitnya ini nggak akan mau terima orderan dari dia. Akhirnya 2 hari setelah itu tukang jahitnya telepon, "Maaf, saya lagi libur dulu. Saya baru dapat kecelakaan nih." Kecelakaan apaan? Dipikir kecelakaan motor atau apa. Ternyata dia ngirimin video jari jempolnya putus. Nah, putus jempolnya. Nah, ada setelah dijahit, sekarang dia tuh ngejahit ibaratnya jempol ini kan modal ya kalau buat tukang jahit. Itu sampai putus, terus sekarang dia ngejahit dengan jempol yang kayak gitu. Itu putusnya kenapa katanya? Ya nggak tahu, pas Lagi lagi ngapain? ngejahit baju si Pas lagi kakak, ngejahit baju. ya pas udah fitting, udah di ini, terus tiba-tiba kayak nggak sadar aja gitu. Seumur-umur juga dia nggak pernah kayak gitu. Jadi dia bilang sih mungkin dia lagi banyak pikiran, mungkin dia lagi mikirin masalah keuangan apa gitulah. Nah, tapi si Maria akhirnya mulai sadar kayak, "Ih, kamu kemarin ke Sevi tuh, tangan kamu berdarah ya?" "Iya, sekarang ini jarinya putus. Jangan-jangan emang bener kata Mami Furi kalau boneka ini nakal." Akhirnya Maria ngomong ke tukang jahitnya, "Cepet-cepet aja deh selesaiin, bonekanya buru-buru dikirimin ke tempat saya." Barulah akhirnya aku nanya-nanya ke Sevi, aku lihat bekas lukanya. Jadi ada di podcast YouTube aku juga cerita tentang Sevi yang dia sama sekali nggak sensitif, tapi dia yakin bahwa dia ngedenger bisikan kayak minta darah. Karena selama ini dia makeover rambut boneka manapun, tidak ada yang minta darah kayak si kakak adik ini gitu. Sampai Wow. ke rumah, ya kayak gitu, masih rada bandel. Nih Gitu. bandelnya beda nih, bukan bandel nih Mbak. Serem ini. Apa ya, serem ya. Horor. Tolong. Horor, Dengernya. iya, cuman aku tuh punya jurus jitu buat ngebikin dia dalam mode diam gitulah ibaratnya. Jadi aku bilang gini, "Kakak, adek, Mami tuh sayang loh sama kalian. Mami tuh penyayang boneka, penyayang spirit gitu ya. Sebisa mungkin kalau yang baik Mami akan doakan. Boleh tinggal sementara di sini, tapi tidak boleh tinggal selamanya apalagi mengganggu manusia. Jadi Mami doain supaya kalian pulang ke Tuhan." Nah, mendengar kata Tuhan, dia tuh kayak marah. Dia bilang kayak, "Kalau Tuhan itu ada, kenapa hidup aku seperti ini dulu? Kenapa orang jahat?" Nah, akhirnya aku penasaran dong, emang orang-orang kenapa ke kamu? Nah, karena dia nggak mau cerita nih, lewat batin dia nggak mau, akhirnya kita cobalah astral projection. Dan dia sempet yang kayak, "Beneran nih mau ke dunia aku, nanti kamu nggak bisa pulang loh Astral Mami." projection itu apa, Mbak? Jadi kita masuk ke dunia dan dimensinya dia. Kita ada di sana, badan kita masih tetap tapi kita dalam posisi tertidur, dan aku datang ke dunianya dia, aku lihat semua kejadian traumatis ya yang bikin si kakak adik ini beneran nakal. "Kenapa kok kamu bisa nakal kayak begitu?" gitu kan. Akhirnya dibawa, tapi aku sambil deg-degan kan, aku doa dulu, terus aku juga bilang sama anak asuku yang lain yang gede-gede nih, yang tua-tua nih, eyang-eyang, mbah-mbah, yang sepuh-sepuh, jagain ya, jangan sampai aku nggak balik, aku bilang gitu. Kerjaanku banyak, aku bilang gitu kan. Terus, "Oke Mami." Itu mungkin sekitar 2,5 jam ya, dan capek banget. Dimulai dari rumah bangunan Belanda, ada laki-laki Belanda
kumisnya agak baplang, agak tinggi, pakai celana sontok gitu. Dia maki-maki, rakyat Indonesia kali ya. Hmm. Dia suka bilang, "Jongos jongos," gitu-gitu. Dia pukul, dia apa, ibaratnya tidak memperlakukan orang dengan manusiawi. Tapi dia punya istri Indonesia. Istrinya ini cantik, kalau menurut aku kayak nggak banyak omong, takut sama suaminya, ngalah gitu ya, suaminya suka minum juga, suka mabuk, tapi dia lebih ke diem, dia protect banget sama si kakak sama adik. Nah, sampai suatu saat, suatu hari, saya ngelihat kayak di ranjang besi yang zaman dulu ya, kalau ada di film-film horor gitu, ranjang besi zaman dulu, ada si kakak lagi dipegangin sama 2 orang. 2 orang laki-laki yang aku lihat muka laki-laki ini tuh yang suka diteriakin sama bapaknya, yang suka dijongos-jongosin gitu. Terus kaki kanannya digergaji. Ampe bener-bener putus. Jadi dengan teriak-teriak, dengan kesakitan yang luar biasa, kakinya dia digergaji, dia ngeliatin ke aku darah banyak banget dan itu peristiwa itu nggak bisa aku skip. Kalau kayak mimpi atau erep-erep mungkin kita bisa berusaha buat bangun gitu ya atau gimana atau ada kejadian yang ke-skip. Kalau ini enggak, kita liatin sampai akhir, sampai darahnya ngucur, ibu bapaknya itu diikat, disuruh ngelihat si kakak ini disiksa karena dia selalu teriak-teriak. Setelah kakinya putus, ngap-ngapan gitu, terus ininya digorok pakai pisau tapi nggak sampai putus. Kayaknya si kakak keburu mati. Nah, sampai di situ akhirnya ke adiknya, tapi kalau adiknya yang perempuan tidak mengalami siksaan yang terlalu berat karena dia nggak teriak-teriak. Dia kayak anak yang udah syok yang nggak bisa ngomong apa-apa lagi saat orang tuanya minta ampun apa segala macem, dia cuman diem ngelihat kakaknya terus dia cuman dibekap, dia mati. Jadi yang minus siksaan tuh di adegan itu tuh cuman adiknya yang perempuan. Nah, ibunya disiksa, ibunya ditusuk sama bapaknya, ayahnya yang super sadis, ayahnya itu sampai digorok. Saking mereka tuh dendam, terus mereka ambil hartanya dan pergi. Nah, setelah kejadian itu, dia mulailah memperlihatkan wajahnya dia yang penuh dengan kemarahan, dendam, dan dia kemana-mana selalu sama adiknya. Sampai suatu saat di tahun 80-an dia nemu di sebuah toko ada boneka perempuan, boneka laki-laki, akhirnya dia masuk ke boneka itu sebagai tempat untuk mereka diam. Karena menurut dia boneka itu adalah tempat yang nyaman dan mirip. Dan sampai sekarang dia nggak pernah tahu ibu bapaknya kemana. Maksudnya si spiritnya, dia bilang dia nggak pernah bertemu, dia kemana-mana sama adiknya aja. Kayak gitu. Dan itu yang bikin aku jahat sama orang, terutama laki-laki. Aku tidak suka laki-laki, dia bilang gitu. Makanya setelah itu aku inget-inget, oh iya ya tukang jahitnya laki-laki, si Sevi juga laki-laki. Dan yang terakhir saat aku mau bikin cerita tentang kakak ade di YouTubeku sendiri, kameramen aku yang namanya Rian laki-laki juga, padahal cuman mindahin dus doang buat nyangga bonekanya di meja konten gitu, tiba-tiba berdarah gitu nggak jelas. Sampai minta apa tuh namanya, Tensoplas ke si Mbak gitu. Nah dari situ aku mulai tahu, oh iya ternyata dia seperti ini. Cuman sekarang memang ke setiap tamu yang datang ke rumah atau ke siapapun, saudara dan lain-lain, aku nggak ngizinin mereka buat megang boneka kakak adik. Tidak ada yang boleh pegang boneka ini ya gitu. Kalau mau foto silahkan tapi dengan boneka yang lain. Takutnya nanti kenapa-kenapa kita yang disalahin. Nah jadi sampai sekarang ya mereka cuman dalam mode diam aja. Bukan berarti mereka mungkin udah jinak atau udah apa ya. Aku sih berharapnya mereka bisa jadi anak-anak baik karena selama aku tinggal pun aku happy ngelihat perubahan. Nah, tadinya dia nggak mau panggil aku mami karena buat dia ibunya dia cuman satu gitu. Yang dulu gitu di kehidupannya dia. Aku bilang aku bukan mau ngegantiin ibu kamu, cuman di sini karena aku banyak anak-anak asuh, aku nganggap kamu seperti anak asuhku sendiri. Kenapa nggak coba kamu panggil aku mami? Nah dia selalu bilang Furi, Furi gitu.
Dia baru manggil aku mami itu setelah 24 Desember 2024. Berarti setelah 2 tahun dia bareng sama aku ya, aku selalu doain aku usapin kepalanya. Dia bilang gini, "Mami, besok kan Christmas." Tumben nih anak bilang mami. Mami kan biasanya kalau mau hari raya Buddha, mami setel lagu Buddha. Mau hari raya Galungan, mami setel TV-nya lagu-lagu Hindu. Boleh nggak aku mau denger lagu-lagu rohani? Nah dari situ aku mulai, oh ya mudah-mudahan dia baik ya, udah mulai happy lah gitu. Cuman ya masih deg-degan juga, nggak tahu dia beneran udah berubah apa belum gitu. Gitu sih Bang, jadi enggak semuanya ceritanya indah, ada seremnya, ada menegangkannya juga gitu. Itu gimana rasanya tuh di rumah ada ratusan boneka kayak gitu? Rame sih, happy. Rame. Itu kalau orang misalnya mau ngadopsi itu apa bisa gitu? Bisa, mereka nanti bisa chat admin. Tapi aku tegesin di sini bahwa mengadopsi ini artinya mengasuh dan menyayangi ya Bang. Bukan berarti boneka ini pesugihan, bawa kekayaan, terus juga kita kayak punya peliharaan yang disuruh-suruh, bukan. Ini cuman mendoakan karena boneka ini kayak tempat tinggal sementara aja buat mereka gitu. Dan dengan punya boneka, kita harus rajin ibadah. Kenapa? Karena kita punya kewajiban untuk ngedoain mereka. Jadi bayangin aja Bang, yang mukanya ancur-ancur tuh ya, kecelakaan, yang yang kegiles, serem-serem gitu. Kalau kita doain, kita kirimin Al-Fatihah, kita kasih hal-hal yang baik, akhirnya auranya jadi lebih positif, mukanya lebih bercahaya, bersinar gitu. Aku mau nanya deh Kak, bagaimana kita bisa tahu nih, misalnya kita ketemu boneka nih, nah boneka nih ada isinya, ada spiritnya di situ, ada rohnya atau apa gitu. Sebenarnya kalau orang pada umumnya kurang bisa membedakan, kecuali orang-orang yang memang sensitif atau punya indera keenam ya Bang ya. Biasanya mereka langsung mual, mereka langsung panas, bahkan mereka ada yang bisa langsung ngobrol, ada yang langsung nangis gitu, "Ya ampun kok kisah kamu sedih banget." Misalnya aku lagi ada teman-teman dari komunitas indigo atau apa, sebelum aku ceritain kisah boneka itu pun dia udah tahu duluan. Nah, tetapi kan orang-orang yang seperti ini kan nggak banyak. Jadi kalau orang kebanyakan biasanya sih nggak paham gitu. Kalau buat orang-orang yang adopsi, kita nanti ada bacaan doanya, ada riwayatnya dia, jadi dia bisa lebih terhubung. Tapi kalau yang orang sama sekali tidak sensitif itu paling hanya bisa didatangi lewat mimpi. Itu biasanya mereka cerita, "Mami, aku udah dimimpiin, aku happy, aku ngelihat dia muter-muter, main-main, pakai pita, pakai bondu cantik," kayak gitu sih. Enggak yang bisa menjelaskan secara langsung, "Oh ini kayak gini energinya," atau apa, enggak. Nah kalau kayak gitu ada biayanya atau harganya gitu? Ada. Beda-beda ya? Harganya beda-beda. Atau ada cocok-cocokan juga gitu? Ada cocok-cocokan, kita harus minta nama, tanggal lahir, karena ada sebagian spirit dolls yang misalnya nih Look Tap dari Thailand, dia request, "Mami kalau cariin aku orang tua asuh yang sering sembahyang ke Dewi Kuan Im ya." Nah berarti kan aku harus paham yang sering sembahyang ke Dewi Kuan Im berarti kan mungkin dari Buddha, dari Konghucu. Tapi ada juga orang-orang muslim yang seneng ke kelenteng gitu ya, kayak mami katanya. Oh gitu? Mami ke Oh kelenteng, ke barusan ngomong pura nih? dateng kayak mami gitu kan. Kalau mami ke mana-mana dateng karena suka doain anak asuh gitu. Nah biasanya kalau misalnya orangnya yang kekeh misalnya, "Mbak tapi aku pengen bonekanya kayak gini." "Iya maaf ya Kak, boneka ini kurang cocok sama Kakak karena dia permintaannya agak sedikit berbeda." Nah kalau mau request yang bonekanya mirip begini kita bisa bikinin. Oke. Dan jadi kita bikin dulu, tapi mungkin spiritnya berbeda gitu. Kalau kayak boneka Susan gitu, Kak Eri Susan itu Mhm. boneka biasa atau enggak tuh kayak gitu-gitu Mbak?
Kalau Kan boneka banyak juga orang yang kasusan, istilahnya tuh, aku lupa tuh yang suka ya main boneka itu, yang main boneka. heeh. Kalau tidak diritualkan dan hanya dijadikan sebagai sarana untuk menghibur Mhm, gitu, ya biasanya ya nggak ada spiritnya gitu. mmm, Terkecuali kalau memang sengaja didoakan, di-blessing kayak gitu. Kayak ini kan mmm, di-blessing sama Lersi. Jadi memang mereka ada ritual khusus untuk memasukkan ke sini. Kita mmm. adopsi dari Thailand sudah ada spiritnya gitu. Wow. Udah banyak juga kalau di nggak gini, kalau di film kan Annabelle tuh begitu serem gitu ya. Di Mhm. Indonesia emang ada nggak seserem gitu? Mmm, ada. Ada? Mmm, Ada yang serem, ada yang marah, cuman kebanyakan kalau orang yang bertahan itu adalah orang yang cinta, mmm, gitu. Tetapi kalau kita open adopsi ke orang, itu bukan boneka-boneka yang bermasalah atau yang serem ya. mhm, mhm, Kita harus mastiin bahwa bonekanya ini baik, mhm, kayak gitu. Biasanya kalau yang serem-serem itu, aku memang suka hunting. mhm, Jadi kalau di eBay atau di komunitas Ghost Hunter internasional itu mereka suka ngerilis misalnya kalau kita lagi beruntung ya, mhm, tiba-tiba ada haunted dolls mhm, dan itu harganya lebih mahal dibandingin boneka kosongan. Nah itu kalau kita mmm, bisa dapet itu seneng. mmm, Senengnya bukan apa-apa, bukan buat disuruh-suruh ngejahatin orang, bukan. mhm, Tetapi sebagai bahan observasi, kenapa kok dia bisa sejahat itu? mmm, Padahal dia diem di dalam boneka. mhm, Apakah dia tidak mempan didoain? Apakah dia anti didoakan atau bagaimana? mhm. Dan setelah beberapa boneka yang emang aku adopsi dari, komunitas Ghost Hunter yang ada riwayat haunted, sampai dengan hari ini yang juara ya cuman si kakak ade aja yang bisa bikin tangan putus, yang lain enggak. Oh gitu? Berarti ada komunitasnya apa Ghost Hunter, Ghost Hunter? heeh. Jadi kok Ghost Hunter itu ada Ghost Hunter Indonesia, ada Ghost Hunter internasional. Mhm, Kita biasanya lihat barang-barang lelangan itu kalau haunted dolls itu di mhm, eBay. mhm, Jadi mhm, semakin berhantu, semakin mahal. oke, Dan biasanya di situ tuh diceritain kayak ini boneka peninggalan mhm, kakekku ini mhm, nyebelin mhm. banget, dia bikin, tangan ibuku terluka, aku mau jual ini, kayak gitu-gitu. Dan salah satu yang angker Menariknya justru banget di situ. itu adalah boneka Kakak Ade yang Mbak punya? Iya, dari sekian banyak yang aku beli, mungkin harganya lebih mahal, kalau kakak ade kan aku dikasih Oke, gratis. Ya cuman kakak ade yang, mmm, orang yang aku kenal kelihatan gitu dengan mhm, mataku sendiri sampai dibegituin gitu. mmm, Sampai ada beberapa anak asuh sebenarnya yang bilang, "Mami udah deh kakak ade dibuang," gitu. mmm, Terus kalau aku lihat wajahnya pada saat mereka bilang, "Kita nggak mau ya temenan sama anak nakal, kakak ade dibuang." Si kakaknya ini kayak sedih. Saya mmm, suka ngerasa kayak, oh mungkin dia mulai punya rasa kasih sayang, jangan dulu dibuang. Tapi memang harus selalu diawasin, nggak bisa dilepas. Kalau mmm, kayak ini kan misalnya ada teman atau fans datang, "Mami mmm. pengen foto ya bareng Caca atau Cika atau siapa." "Iya boleh." Kalau itu enggak. Terus, kalau orang, adopt, spirit dolls itu biasa ada juga buat kepentingan apa gitu, kayak untuk rezeki kah, untuk, menjaga dari gangguan mistis gitu ada nggak yang Ya untuk tujuannya itu? menjaga dari gangguan mistis ada. Kalau rezeki kan saya selalu bilang rezeki itu kita semua dapatnya dari Tuhan. Mhm, Ini bukan pesugihan loh, ini nggak ada tumbal-tumbalan, nggak mhm, beli boneka hari ini kamu langsung kaya, enggak. mmm, Nah, jadi kebanyakan itu yang untuk nangkal-nangkal santet, mungkin ada beberapa orang yang lebih nyaman dengan, patung atau mmm, amulet. Nah, jadi ada yang, "Kak, aku nggak mau ah kalau boneka terlalu kelihatan." mhm, Misalnya aku mau di kantor aku pakai patung aja yang kecil atau sebagai hiasan. Ada juga yang seneng mmm, sesuatu yang mungkin patungnya gede banget atau bonekanya serem banget, ada gitu. oke, Tapi kebanyakan kalau orang kita, nggak terlalu pengen kelihatan. Kalau mmm. boneka ini kelihatan banget Itu gitu. biasanya banyaknya pengusaha atau pejabat, Mbak, kayak yang itu? Kalau Klien ke gitu? aku ya klien pengusaha sih, karena Pengusaha biasanya juga. tiap ada tempat usaha baru dia minta dicek gitu, Mhm, sebelum pembukaan udah ada yang jaga gitu. mmm, Mhm. ya, 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 ya. Pejabat ada juga ya? Pejabat ada tapi nggak banyak. Oke. Kalau Mbak tuh bisa ngelihat nggak sih maksudnya,
seorang nih ada sosok pendamping lah, kodam lah, apalah gitu gitu kan lagi rame tuh Ya, gitu. jadi kalau khodam Mhm. enggak bisa, kalau aku ya, nggak tahu kalau orang lain mungkin ada yang ilmunya lebih tinggi gitu, saya nggak bisa lihat khodam pendamping orang lewat online. Lewat online? Heeh, karena orang banyak yang iseng gitu nge-DM terus, "Kak, Mmm. lihat dong aku ada khodamnya nggak bisa. Misalnya aku mau ngecek pendampingnya Mas Nanda, Mmm. aku harus izin dulu nih, ini area Oke. harus kita cleansing misalnya. Oke. Tidak boleh ada, orang, jadi aku namain itu sesi DNA reading. Mmm. Mungkin satu orangnya menghabiskan waktu sekitar 2,5 jam. Mhm. Even kalau suami istri pun aku nggak izinin dalam satu ruangan, Mmm. ya. Kalau mau istrinya sebelah sana biar kelihatan kita nggak ngapa-ngapain gitu, tapi, nggak boleh dengar. Mhm. Nah, itu sesi pembukaan semuanya. Biasanya Mmm. dari, nama lengkap, tanggal lahir kita hitung, tahun kelahirannya, kalau ada jam lahirnya itu lebih Mmm. bagus. Terus biasanya aku baru izin, boleh tidak berkenalan dengan khodam. Biasanya ada aturan, kopi atau apa, Mmm. untuk sekedar permisi ya. Mmm. Karena ada khodam-khodam yang dia sangat ngejagain, keturunannya dan dia nggak mau kalau Mmm. ada orang lain yang tiba-tiba cari tahu tentang dia, Oke. karena khodam itu kan kelemahan seseorang. Jadi aku nggak terlalu seneng kalau ada orang nanyain khodamnya di depan orang lain. Karena Mmm. bisa aja orang-orang yang ada di sekitarnya dia, mungkin memiliki maksud dan tujuan yang kurang baik, kayak Mmm. gitu. Nah, tapi bahayanya sesi DNA reading ini Bang, kenapa suami istri aku suruh terpisah, Mhm. karena biasanya kasus perselingkuhan dan lain-lain juga kebaca, kita buka semua gitu. Wah, Jadi ketahuan deh. kayak gitu. Soalnya gini ya, Bahaya juga ini. Mhm. heeh, soalnya susah kalau di-skip. Jadi garis ini kayak garis tangan ya, Mhm. 16 titik di dalam garis tangan Mhm. seseorang akan menunjukkan pola perilakunya dia dari dulu, sekarang, ke depan, apakah ada hutang karma yang belum dibayar, Mmm. apakah ada hal-hal yang belum dia selesaikan, yang membuat akhirnya hidupnya dia sulit. Mmm. Kan kalau orang tuh biasanya gini, "Aduh bisnis aku tuh tahun ini lagi jelek banget, Fur." Mmm. Kita harus cari tahu dulu, kamu ada hutang karma nggak? Kamu Mmm. ada kesalahan nggak yang kalau misalnya kita bisa perbaiki, kita perbaiki. Atau misalnya mohon maaf, ada perempuan yang mungkin pernah melakukan aborsi, sehingga di kehidupannya ini sekarang dia agak sulit memiliki keturunan, nanti kita ada haturan larungan, kayak baju bayi, apa segala Mmm. macem, doa di laut untuk clean misalnya, itu saran-sarannya seperti itu. Jadi, itu menurut aku sesi yang private banget, Mhm. apalagi baca-baca, khodam. Kalau Mmm. khodam leluhurnya betul-betul dari, apa, keturunan-keturunan raja Mhm. gitu, kita juga harus betul-betul tahu tata krama, sopan santun, haturannya juga mungkin nggak bisa kopi Mmm. hitam gitu. Jadi, Apa selain kopi apa, Mbak? biasanya kalau yang keturunan-keturunan ningrat, saya Mhm. biasanya ada sesaji seperti tumpeng, Mmm. buah, dan lain sebagainya, baru akhirnya beliau mau berkomunikasi dan menitipkan pesan. Dan kadang yang nggak enaknya dari kita itu adalah, kita harus menyampaikan sesuatu yang misalnya nggak enak didengar. Kan Mmm. namanya klien kan kita pengen membina hubungan Ya baik ya ya ya, ya ya. gitu. Jadi saya suka minta maaf banget kalau omongannya ada yang nggak bagus misalnya, "Apa pesennya sih Mbak Furi?" "Ya kamu jangan kawin terus," gitu Oh gitu? misalnya ya. Wah, Misalnya ya siapa gitu, itu? heeh. Jadi jadi kan itu kadang saya suka takut, jadi udah yakin belum? Mhm Gitu. mhm. Karena kalau ada yang disampaikan dan kita tidak menyampaikan, itu nanti kita yang dikejar dan dikejar Oke. sama yang seperti Jadi itu tuh nggak enak. disampaikan apa adanya ya? Disampaikan apa adanya, Oke. jadi kan harus sudah siap. Oh. Kan ada, "Ya udah bini gue udah tahu kok bobrok-bobroknya gua," gitu Iya iya. misalnya. Tapi bininya Abang tahu nggak Abang punya istri 4? "Ya kagak, dia taunya gue cuman punya istri 2," bisa tuh kan berarti kan belum disampein semua. Oke. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang Mmm. kita harus, jaga gitu. Jadi Kalau pejabat-pejabat kita yang Mbak lihat gimana? Oh. Pemimpin-pemimpin apanya? kita.
pemimpin-pemimpin ya, mudah-mudahan ke depannya lebih baik ya. Dengan kita sekarang banyak pembaharuan, banyak gebrakan, banyak pemimpin yang mulai sangat dicintai, diidolakan juga sama masyarakat. Ya mudah-mudahan Indonesia bisa lebih baik. Cuman memang kalau buat perekonomian agak berat ya, Bang. Kayak gitu. Jadi harus nabung, harus ikhlas, harus tawakal, banyak berdoa gitu aja. Jadi kalau dibilang apakah perekonomian masih akan berat? Masih akan berat. Tapi mudah-mudahan tidak melampaui batas bulan September Oh, gitu. ada apa Karena di orang bulan sekarang September? ini udah mulai susah sampai bulan ini aja udah ketar-ketir banget gitu kan. Nah, banyak aset-aset yang dijual, tapi banyak orang yang nggak bisa beli gitu. Ya kalau bulan September itu udah ada pembaruan mungkinnya dari pemerintah atau apa, saya kurang paham kalau ke arah sananya. Tapi kehidupan perekonomian perlahan membaik gitu. Oke. Jadi kalau mau boros-boros ya nanti aja dulu lah. Terakhir Mbak, itu Ya. kan lagi rame tuh pesulap merah bongkar-bongkar bilang nggak ada tuh mistik, nggak ada tuh santet dan lain-lain, itu bohong kata semua tuh. Iya. Itu apa menurut Mbak? Menurut saya itu lebih ke penilaian dan pribadi masing-masing. Saya udah dengan punya spirit doll, saya nggak meminta orang untuk percaya, karena di dalam keluarga saya sendiri pun banyak perbedaan. Kebetulan keluarga ayah saya keluarga pesantren, kakak saya agak kurang setuju, tapi kita saling menghargai keyakinan masing-masing gitu, kita tetap bersaudara, saling menghormati. Jadi kalau ada statement yang oh ini palsu, ini bohong, ya kita kembaliin aja ke orang masing-masing gitu. Karena yang tahu segala kebenaran itu kan hanya Allah. Kita ini hanya menyampaikan apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan gitu. Kalau menurut Mbak nih, tempat sini aman gak nih tempat ini? Ini tempatnya keren banget, Bang. Keren. Tahu kalau misalnya aku kesini, aku tadi mau bawa buah. Mau bawa buah. Apa yang buah? Apa yang Iya. emang kenapa? Agak sopan gue kesini nggak bawa apa-apa. Gini loh Bang, lu tuh kan cuman ngasih tahu ke aku tuh ini alamat studio. Nah, jadi studio ini tuh kan ada belakangnya, ada depannya nih teman-teman. Jadi tadi pas aku nyampe itu aku turun di depan. Pas di depan kok ada wangi dupa, kok ada patung. Wah pokoknya happy banget gitu. Kok ada sosok ini, sosok itu. Sosok apa nih? Nah, pas di depan aku lihat sosok penjaga gede 2. Penjaga ya, yang tak kasat mata. Pas udah Di masuk sini? di depan. Oke. Pas di sini, aku kan tadi nungguin abang podcast dulu sambil duduk gitu. Ya ampun, ada sosok mirip sama Ibu Kanjeng Ratu. Pakaiannya hijau, lewat di belakang. Terus tadi ada yang ngasih tahu ke saya di belakang ada sumur. Nah itu bisa ditanyain bener nggak dulu di belakangnya pernah ada sumur. Sumur tua, mungkin apa sekarang udah masih ada atau udah ditutup atau bagaimana. Terus juga yang paling bikin aku happy, ada sosok Eyang Semar. Di sini? Iya, tadi lagi seliburan di situ. Tadi dia bilang kalau maghrib sholat gitu ya, maaf Eyang nanti ya ini tanggung, gue bilang gitu, izin dulu, aku doa dulu. Perutnya besar, mirip Eyang Semar banget. Jadi spiritnya banyak, tapi tertib dan positif. Dan ini bahaya nih, orang-orang mirip aku tuh bisa betah. Oh ya, gitu. Di sini nih. Waduh. Iya, lewat sini. Makanya tadi aku nanya sama timnya, abang pernah mengalami kejadian mistis enggak? Nah, tuh sering. Batak nih. Apa bang? Apa ya, berasa apa lo? Itu yang anak kecil lewat situ. Oh, So, ada anak kecil. lewat. Anak kecil. Yang kebaya mah hampir tiap malam di sini. Tuh kan, yang kebaya cakep kan? Aku nggak pernah merhatiin mukanya. Kalau aku sih taunya ada yang botak tuh, bolak-balik malam berewokan. Ombak. Vokalis netral kan. Maaf. Ya ampun, Ombak, kupikir. Iya, maaf. Nah itu Jadi kadang malam-malam dia suka haus.
orang tua. Iya, Ya. Makasih Mbak Furi waktunya. sama-sama. Semoga yang menonton tayangan ini bisa berpendapat sesuai dengan apa tadi keyakinan masing-masing ya. Ya, keyakinan masing-masing, Hmm. kepercayaan masing-masing gitu. Thank you Mbak Furi. Sama-sama. Bye-bye. Dadah. Gitu.